kita harus memastikan bahwa gerbang kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah tertutup, dan memang tidak boleh ditutup. Kalau ditutup akan menjadi masalah. Nah, bagaimana caranya agar gerbang kepulangan kita itu selalu terbuka? Ini yang sebenarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Gerbang kepulangan kita selamanya dalam keadaan terbuka selama kita menghiasi hidup ini dengan tunduk dan pasrah. Iya, gerbang kepulangan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selamanya dalam keadaan terbuka, tapi selamanya di sini ada selama. Selama kita menghiasi hidup ini dengan dua hal, tunduk dan pasrah. Kalau kita menghiasi hidup kita dengan ketundukan dan kepasrahan, maka kita akan menemukan gerbang kepulangan kita itu dalam keadaan terbuka, sehingga ketika kita mati tidak ada masalah dengan kita memasuki gerbang yang telah terbuka itu. Apa yang paling tidak kita sukai Bapak Ibu, terutama kalau kita pulang malam? Iya, sejatinya saya sering mengalami, terutama kalau lupa bawa kunci gerbang. Pulang kalau jam 8 udah ditutup pintu gerbangnya. Kalau cuma ditutup sih bisa dibuka, tapi terkunci. Telepon nggak ada yang angkat, itu masalah. Bisa sampai setengah jam berada di luar. Nah, itu kalau orang pulang dalam keadaan gerbangnya terkunci. Hal yang sama terjadi pada sebagian orang, tapi katanya ini sebagian besar. Orang-orang yang sampai matinya ternyata gerbang kepulangannya itu masih tertutup, masih terkunci. Terkuncinya oleh apa? Oleh ketiadaan tunduk dan pasrah. Jadi kalau tidak tunduk, tidak pasrah, gerbang kepulangan dia bernama kematian itu dalam keadaan terkunci. Sehingga kalau saatnya dia pulang, gerbangnya dalam keadaan terkunci, itu yang kita sebut sebagai masalah. Hal yang paling nyaman bagi kita, kalau rumah kita punya pintu gerbang, karena memang keadaan kan katanya harus selalu dalam keadaan tertutup. Sebab kalau nggak tertutup ada saja yang hilang. Hal yang paling nyaman apa Bapak Ibu? Kalau kita pulang, hal yang paling nyaman adalah pas kita pulang sampai di situ gerbangnya terbuka. Oh, lega sekali. Karena kita bisa langsung memasukkan kendaraan kita tanpa harus turun. Itu saja membuat kita lega. Apalagi pada saat kepulangan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuncinya dua saja, yaitu tunduk dan pasrah. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan gerbang kepulangan itu selalu terbuka, agar rasa ingin pulang dalam diri kita tumbuh menjadi kerinduan. Iya, ini sebenarnya efek atau pengaruh dari tunduk dan pasrah. Kalau betul-betul terjaga terus pada diri kita, ketundukan dan kepasrahan itu akan membuat rasa ingin pulang dalam diri kita tumbuh menjadi kerinduan. Bayangkan, rindu untuk pulang. Rindu untuk pulang kembali kepada Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang usianya di bawah kita meninggal, rasanya ada kecewa. Ya Allah, saya kan lebih tua dari dia, kenapa dia meninggal lebih dahulu? Itu tandanya ada kerinduan untuk pulang. Dan memang hal yang paling nikmat dalam hidup ini kalau kita sudah rindu untuk pulang. Iya, kalau kita rindu untuk pulang, itu kenikmatan tersendiri. Merantau
Salah satu kenikmatan kita merantau apa? Pulang. Pulang. Itu nikmatnya orang merantau. Nah, katanya dunia ini kan kampung. Karena itu memang pada akhirnya kita harus memastikan bahwa gerbang kepulangan itu selalu dalam keadaan terbuka. Dan untuk memastikannya, tadi yang sudah kita sampaikan, mempersandingkan dua kebaikan dalam artinya hidup kita. Dua kebaikan itu adalah tunduk dan pasrah. Kenapa tunduk dan pasrah? Itu yang sudah Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslimun. Di mana muslimun memiliki dua pengertian. Di satu sisi muslimun berarti tunduk, di sisi yang lain berarti pasrah. Berarti jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk dan pasrah. Ketundukan dan kepasrahan kita inilah yang akan membuat itu gelombang kepulangan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam keadaan terbuka, sehingga tidak ada yang membahagiakan dalam kehidupan kita kecuali justru pada saat kematian itu datang. Jadi kebahagiaan seorang muslim itu adalah pada saat datangnya kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti ini menjadi tugas kita, bagaimana kita bisa selalu tunduk dan pasrah agar kita bisa pulang dengan selamat kepada Allah. Dan surat An-Nur yang kita bahas ini betul-betul merupakan panduan bagi kita untuk bisa pulang dengan selamat melalui dua kebaikan yang betul-betul terajut dengan baik dalam langkah-langkah hidup kita, yaitu tunduk dan pasrah. Itu sudah dari awal ayat pertama Allah mengisyaratkan, dan kita ulang untuk kita selalu mengingat betapa pentingnya surat An-Nur ini. Ada dua hal yang pokok yang kita temukan di surat An-Nur. Yang pertama adalah fardullah, dan yang kedua adalah ayatullah. Fardullah artinya kefarduan dari Allah, keharusan yang kita lakukan. Dan keharusan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keharusan itu ada dua macam. Ada keharusan yang sifatnya perintah, dan ada keharusan yang sifatnya larangan. Kalau perintah adalah keharusan yang harus dilakukan, kalau larangan adalah keharusan yang harus ditinggalkan. Dan untuk bisa memenuhi dua keharusan ini, kita tidak punya pilihan yang lain kecuali tunduk. Dan surat An-Nur yang kita bahas itu sebagiannya berisi tentang keharusan-keharusan itu. Keharusan-keharusan yang kita lakukan selama kita hidup ada diatur oleh Allah di surat An-Nur. Tetapi surat An-Nur tidak hanya berisi tentang fardullah, tetapi juga berisi ayatullah, tanda-tanda keagungan Allah. Berisi tanda-tanda keagungan Allah. Jadi bervariasi. Kadang berisi fardullah, kadang berisi ayatullah. Nah, kalau fardullah tujuannya agar kita menjadi orang yang tunduk. Nah, kalau ayatullah tujuannya agar kita bisa jadi orang yang pasrah. Di satu sisi kita tunduk, di sisi yang lain pasrah, sudah sempurna kita. Kita tunduk pada keharusan Allah, kita pasrah karena Allah itu memang memiliki keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Nah, kalau hidup kita dipenuhi dengan pasrah dan tunduk, maka pastilah akan ada kerinduan untuk akan ada kerinduan untuk pulang. Karena dengan ketundukan dan kepasrahan, seperti yang tadi kita sampaikan, gelombang kepulangan kita itu selalu dalam keadaan terbuka. Ini yang menyebabkan rasa ingin pulang itu kemudian tumbuh menjadi kerinduan untuk pulang. Nah, dalam bahasa akhlak, pasrah itu sering disebut sebagai istislam.
tunduk berarti khudu, dan pulang berarti inabah. Sehingga surat An-Nur ini betul-betul menjadi panduan bagi kita untuk bisa inabah, pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Pertanyaan dua, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 42 dan 43 kemarin kita diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelami salah satu di antara ayatullah. Walillahi mulku samawati wal ardh wa ilallahil masyir. Sebagaimana juga 43. Ini juga berisi tentang ayatullah. Maka kita untuk bisa pasrah kepada Allah. Dimana kepasrahan ini kita wujudkan dengan 3 hal. Apa 3 hal yang wujud pasrahnya kita kepada Allah yang bisa kita ambil dari ayat 43. Pasrah dalam bentuk ta'zim kepada Allah, terus khuf kepada Allah, dan ketiga khauf kepada Allah. Inilah pilar pasrah, istislam. Ya, kalau di hati kita ada ta'zim, ada khuf dan ada khauf, yang ketiga-tiganya itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita peroleh di ayat yang ke-43. Nah, pada ayat yang ke-44 Allah ingin menguatkan istislam kita, pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah menyebut salah satu di antara ayat Allah, salah satu di antara tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menyebutnya dengan yuqalliqullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibatan li-ulil absar. Satu fenomena yang Allah sebutkan di ayat yang ke-44 ini, yakni berbaliknya siang menjadi malam. Berbaliknya siang menjadi malam, malam menjadi siang, itu salah satu di antara ayat Allah. Itu betul-betul tanda-tanda keagungan Allah. Bagi siapa? Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Allah. Inna fi dzalika la'ibratan li-ulil absar. Pergantian siang, malam, malam, siang, itu hanya menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Bagi siapa? Li-ulil absar. Bagi orang-orang yang punya pikiran. Berarti bagi yang mau berpikir. Cuma kalau kita betul-betul menjadi ulil absar, orang yang berpikir, fenomena pergantian siang menjadi malam, malam menjadi siang, itu membuat kita tunduk kepada Allah, membuat kita pasrah kepada Allah, tunduk hati yang menumbuhkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kehidupan tidak mengenal siang, maka tidak akan pernah ada malam. Benar kalau tidak ada malam, ya berarti tidak akan ada siang. Tetapi efeknya tidak hanya sekedar itu. Kalau siang terus tanpa malam, apa yang terjadi dengan kehidupan itu? Ya, kita akan digeser sedikit saja itu sudah masalah. Digeser sedikit itu sudah masalah. Digeser karena memang dia berpindah. Dan ini dialami oleh banyak orang. Waktu Ramadan, puasa sebagiannya di Indonesia. Waktu itu subuh setengah 5, maghribnya sekitar jam 6 kurang. Itu sebagian puasa di Indonesia. Akhir puasa pergi ke luar negeri. Di Jepang misal, di sana maghribnya itu jam setengah 9, subuhnya jam setengah 3. Itu saja sudah menimbulkan kekagetan. Puasanya lama sekali. Itu baru urusan puasa, belum lagi urusan-urusan yang lain. Begitu banyak sebenarnya yang bisa kita temukan dari fenomena pergantian waktu antara siang dan malam.
Kita juga bisa bayangkan kalau waktu malam terus, ya ada siang aja masih sempat tidur kan, apalagi kalau malam terus. Tapi kita bisa bayangkan kalau tidur terus kan lama-lama melenggar juga. Iya, lama-lama nggak suka juga. Iya, lama-lama beku. Nah, jadi begitu banyak rentetan dan rangkaian yang bisa kita temukan dari fenomena pergantian, iya, siang ke malam, malam ke siang. Yang tentu ini sebenarnya bisa kita pelajari sendiri dari buku-buku yang sudah ada. Apa pengaruhnya kalau siang lebih malam, lebih lama dari malam, atau malam lebih lama dari siang? Kita bisa bayangkan di daerah kutub sana yang waktunya itu Masya Allah, malamnya 6 bulan, siangnya 6 bulan. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi di sini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semua sekali lagi sudah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam atau sejenisnya. Nah, yang kemudian membuat kita yang terusik, tapi betul-betul membuat kita harus merenung ketika Allah mengatakan bahwa semuanya itu hanya menjadi ibrah, hanya menjadi pelajaran di ulil absar, bagi orang-orang yang punya pikiran. Kenapa Allah sampai menyebut seperti itu? Sebab orang-orang yang paham fenomena di balik pergantian waktu itu belum tentu termasuk ulul absar. Itu skripsi dia, misalnya penelitiannya tentang fenomena pergantian siang dan malam. Itu biasanya jurusan apa? Jurusan fisika. Itu skripsinya. Tapi dia tidak adil kepada Allah. Itu mungkin nggak Bapak? Di sholat yang malesnya bukan main. Padahal dia menemukan begitu banyak keajaiban di balik peristiwa pergantian siang dan malam. Kenapa? Yaitu sebagai syarat berarti dia belum bisa disebut sebagai ulul absar, orang-orang yang punya pikiran. Nah, karena itu salah satu pesan yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang membuat kita kemudian jadi terusik. Tapi dari keterusikan itu kemudian kita tercenung berpikir, ulil absar adalah orang yang memiliki pikiran. Sebab nanti al-absar ini bisa kita perdalam lebih rinci lagi. Ini salah satu makna dari ulil absar, adalah orang yang memiliki pikiran. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah berpikir? Karena orang itu akan dikatakan punya pikiran kalau dia bisa berpikir. Kalau dia bisa berpikir. Nah, sekarang yang kemudian kita perlu pahami adalah apa pengertian berpikir. Berpikir dalam status seseorang sebagai ulul absar. Karena berpikir itu dimensinya sangat luas, tergantung siapa yang melihat dan yang melakukannya. Berpikir itu bisa macam-macam, tetapi berpikir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berpikir yang membuat kita bisa disebut sebagai ulul absar. Waktu pikiran mahasiswa itu cemerlang sekali, pendapatnya cemerlang. Kalau ujian nilainya mesti besar, berarti pikiran dia punya pikiran. Tapi sholatnya malas, pacarannya yang rajin. Apakah orang yang punya pikiran seperti ini kemudian disebut sebagai ulul absar? Nah, kalau begitu berarti seperti apa berpikirnya ulul absar? Bisa jadi ulul absar ini bukan seorang sarjana, bisa jadi orang yang hidupnya di pedesaan, yang gak pernah makan bangku kuliah. Yang suka makan bangku kuliah kan saudara-saudara semua, banyak. Ya, bisa jadi. Jadi ya sama-sama kita minta maaf ya.
bahwa ulul absar itu mesti sarjana, belum tentu. Meskipun sangat boleh jadi ada sarjana yang sekaligus ulul absar, tetapi sangat boleh jadi dia SD saja nggak lulus, tapi kalau kita perhatikan dia layak untuk disebut sebagai ulul absar. Kenapa? Karena cara berpikir dia adalah cara berpikirnya ulul absar. Mahasiswa untuk bisa bolos itu mikir nggak? Bolos nggak ketahuan, mikir kan? Tapi apakah itu sebagai ulul absar? Tentu tidak. Tentu tidak. Dan soal itu orang Indonesia ahli. Soal biar nggak ketahuan itu memang orang Indonesia yang jagonya. Sehingga ya sebenarnya nggak aneh-aneh amat sih kalau dia bisa menempati peringkat koruptor apa di dunia itu. Dan memang salah satu keahlian orang Indonesia itu pandai menyembunyikan sesuatu sehingga nggak ketahuan. Dan itu diakui oleh dunia. Iya, ada seorang ini betul-betul cerita dosen di salah satu perguruan tinggi di Arab Saudi. Beliau betul-betul geleng-geleng kepala, tidak menyangka orang Indonesia punya pikiran secerdas itu. Jadi model absen di bangku kuliah di Arab Saudi itu nggak pakai tanda tangan seperti yang biasa di Indonesia, tetapi setiap kelas itu akan diletakkan kursi sejumlah mahasiswa. Jadi kalau sekelas itu 50, ya berarti ada 50 kursi di situ. Sehingga kalau dosen masuk itu gampang dia. Kalau lihat kursinya nggak ada yang kosong, berarti dia tidak perlu nanya siapa yang hari ini tidak datang. Langsung beliau kuliah, tapi tandanya semuanya datang. Nah, di antara mahasiswa itu ada mahasiswa Indonesia, cerdik sekali dia. Besok nggak bisa kuliah nih. Apa yang dia lakukan? Malam harinya dia datang ke kelas itu, dia ambil kursi satu, kemudian dia simpan di gudang, kemudian dia rapikan lagi. Besoknya ketika dosen masuk, adakah kursi yang kosong? Nggak ada. Tapi adakah mahasiswa yang nggak masuk? Ada. Dan dia bisa bolos berapa hari pun. Nanti kalau besok mau masuk lagi, ya malamnya dia ambil lagi kursi itu, dia letakkan lagi di situ. Itu dosen Arab yang jalan-jalan kepala luar biasa orang Indonesia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu bukti ulul absar? Tidak. Terus berpikirnya ulul absar itu kayak apa? Ya, sebab kalau kemudian berpikirnya membuat Islam jadi abu-abu, ia nggak bisa disebut sebagai ulul absar meskipun namanya ulul absar. Bisa disebut bahwa dia betul-betul berpikir sebagaimana berpikirnya ulul absar. Yang senyum-senyum berarti tandanya paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa sih berpikirnya ulul absar itu? Apakah ulul absar adalah orang yang setiap kali berpikir lihat ke atas ketemu lampu? Iya, ketemu lampu, tapi bukan lampu yang nyala di atas kita. Iya, dia menemukan pencerahan. Iya, dia menemukan kejelasan. Dia mendapatkan apa yang di dalam surat Ar-Rahman itu disebut sebagai al-bayan. Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Itu berpikirnya ulul absar. Sampai dia berpikir, dia menemukan al-bayan. Nah, al-bayan itu apa? Al-bayan itu banyak, tapi mengucap pada satu saja. Dan ini yang dilakukan oleh ulul absar ketika mereka berpikir, menyimpulkan apapun sebagai kasih sayang Allah kepada hamba. Itu kesimpulan yang diambil oleh
ulil absar setiap kali dia berpikir. Hasil dari dia berpikir adalah satu saja, apapun itu adalah kasih sayang Allah kepada hamba. Apapun. Apakah kita sudah menjadi ulil absar yang selalu berpikir seperti ini? Mudah untuk mengetahuinya. Iya. Saat ini pun kita bisa melihat apakah kita termasuk orang-orang yang sudah seperti ini. Kalau seandainya saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, dalam kehidupan kita ini, adakah yang mustahil bagi Allah? Ada? Tidak ada. Kalau saudara mengatakan tidak ada, berarti tandanya saudara belum ulil absar. Apakah ada yang mustahil bagi Allah dalam kehidupan ini? Ada. Ada yang mustahil bagi Allah. Siapa bilang nggak ada? Ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Mustahil Allah tidak menyayangi kita. Mustahil Allah tidak menyayangi kita. Itu salah. Mustahil Allah tidak menyayangi kita, salah? Tidak. Berarti ada yang mustahil bagi Allah. Dan begitulah ulil absar. Ia punya ketetapan mustahil Allah tidak menyayangi saya. Tapi kan kadang saya sakit, ya itulah kasih sayang Allah. Ulil absar akan bisa berpikir di dalam sakit itu, dan di dalam sakit itu pula dia akan menemukan bahwa sakit adalah kasih sayang Allah. Itu ulil absar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah ulil absar sama-sama ya. Kita juga kadang selama ini masih memperlakukan pikiran-pikiran lama yang ternyata itu hanya menjadi beban bagi kita saja. Yang itu hanya menjadi beban kehidupan. Saatnya kita kemudian menemukan pikiran-pikiran yang membuat kita semakin termotivasi untuk menjadikan diri kita lebih baik. Sebagai satu contoh, dalam kehidupan ini pernah nggak kita merasakan lemah? Pernah. Itu namanya belum ulil absar, belum berpikir. Kita sering mengatakan bahwa dalam hidup ini kita merasa mengalami lemah. Tidak. Orang lemah itu nggak ada. Orang lemah itu sebenarnya adalah orang yang sangat kuat, sedemikian kuatnya sampai-sampai dia bisa mengalahkan kekuatan baiknya. Kalau bukan karena kuatnya kelemahan dia tidak akan bisa mengalahkan kekuatan baik yang ada pada dirinya. Berarti sebenarnya dia orang yang kuat nggak? Kuat. Kelemahan dia itu begitu sangat kuatnya, sampai-sampai kekuatan baik dia tidak berdaya menghadapi kelemahan dia yang begitu amat sangat kuat. Sehingga orang yang lemah itu adalah orang yang membiarkan kelemahan itu menguat di dalam dirinya, yang membuat dia tidak berdaya menghadapi kelemahan tersebut. Dan dia kemudian dengan tenangnya mengatakan, maaf, saya dalam keadaan lemah. Padahal waktu itu dia sangat kuat. Sedemikian kuatnya, kekuatan dia tidak bisa mengalahkan kekuatan kelemahan itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita mendalami pengertian ulil absar, di mana kita lihat tadi pengertian ulil absar adalah orang yang berpikir. Seperti apa sih pikiran ulil absar itu? Mari kita lihat. Ada 3. Rambu-rambu berpikirnya ulil absar. Jadi ulil absar itu ketika berpikir tidak akan pernah lepas dari 3 rambu ini. Dan ini yang membuat dirinya berpikir selalu dengan pikiran-pikiran yang membuat dirinya menjadi lebih baik. Apa 3 rambu itu? Yang pertama adalah berpikir apapun harus menjadi jalan menuju akhirat. Jadi pikirannya itu.
Jadi yang ada dalam pikirannya adalah apapun harus menjadi jalan keselamatan menuju. Itu yang selalu ada dalam pikiran. Jadi ketika sakit yang mikir, yang ada dalam pikirannya gimana sakit ini bisa membuat saya selamat di akhirat. Uang hilang, apa yang dipikirkan oleh ulil absar? Bagaimana uang hilang ini bisa mengantarkan saya selamat hingga ke akhirat. Itu rambu-rambunya. Mau marah, apa yang dilakukan oleh ulil absar? Dia akan berpikir, apakah dengan marah ini bisa menjadi jalan keselamatan bagi saya ke akhirat? Bisa nggak? Kalau enggak, kenapa saya kemudian harus? Buat apa saya marah kalau ternyata marah itu tidak bisa menyelamatkan saya di akhirat? Dan kita sering sebenarnya berpikir Allah, berpikirnya ulil absar, tapi baru Allah ya. Seperti berpikirnya ulil absar. Contoh semisal pengajian yuk. Oh iya. Di mana? Di Nurul Asri. Oh iya, penceramahnya datang nggak? Tadi sih saya dapat SMS kalau penceramahnya katanya pamit nggak datang. Terus di sana ngapain? Ya kumpul-kumpul aja. Pada saat itu kita berpikir nggak? Apa yang kita pikirkan? Buat apa saya datang ke pengajian kalau ustadznya nggak ada? Betul. Terus kita pilih apa? Pilih datang atau enggak? Enggak. Karena kita akan mengatakan buat apa saya datang kalau yang ngajar nggak ada. Maka kenapa kita tidak berpikir buat apa saya marah kalau ternyata marah itu nggak ada manfaatnya untuk kehidupan? Itu rambu berpikirnya ulul albab yang pertama. Yang kedua sekarang masih ulul absar. Berpikir apapun harus menjadikan diri saya bahagia. Jadi ini rambu yang kedua. Jadi berpikir apapun harus menjadikan diri saya bahagia. Sebab buat apa saya melakukan sesuatu yang membuat saya tidak bahagia? Apa pengertian bahagia? Bahagia itu adalah perpaduan dari tiga hal. Tiga hal itu yang pertama kegembiraan. Orang bahagia itu pasti gembira. Ada orang bahagia sedih. Tapi tidak semata-mata gembira, tapi juga ada kedamaian. Kedua, ada kedamaian. Dan kemudian ketiga, dia sempurnakan dengan syukur. Dia sempurnakan dengan syukur. Jadi kegembiraan dalam kedamaian disertai dengan kesyukuran yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagia. Nah maka ulil absar itu selalu berpikir ke arah itu. Uang hilang. Apa yang dilakukan oleh ulil absar? Berpikir kan? Iya. Dan rambu yang kedua mengatakan apapun harus menjadikan diri saya bahagia. Berarti ada kebahagiaan di balik hilangnya uang itu. Berarti kita harus menemukan kegembiraan di balik hilangnya uang. Adakah kegembiraan di balik hilangnya uang? Ada. Kalau bilang nggak ada berarti belum boleh langsung. Ada kegembiraan di balik hilangnya uang. Apa kegembiraannya? Saya nggak perlu repot-repot menjaga uang itu. Betul nggak? Iya kan? Saya nggak perlu repot-repot di mana saya harus meletakkan, menyimpan uang itu. Kan itu sebuah kegembiraan. Yang kedua damai. Gimana caranya? Uang hilang kok damai? Iya, saya damai. Karena sesungguhnya uang itu tidak hilang. Ini kan berpikir. Siapa bilang uang itu hilang? Tidak. Iya, saya uang itu sedang disimpan lagi oleh Allah. Dan kira-kira logis gak? Kalau uang hilang itu disimpan lagi oleh Allah, benar.
Kenapa? Karena kita punya usahanya dari siapa? Allah. Hakikatnya dari Allah, meskipun Allah memberikannya lewat orang tua, tetapi sebagai orang yang beriman kita kan meyakini itu dari Allah. Terus hilang, siapa yang menghendaki hilang? Allah. Kenapa kita tidak damai? Uang itu dari Allah, hilang pun itu juga adalah takdir Allah. Itu berarti uang saya sedang disimpan lagi oleh Allah. Kenapa kemudian kita tidak? Dan setelah itu kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena yang namanya syukur itu sebenarnya bukan pada saat nikmat itu datang. Syukur yang asli itu adalah syukur yang kita lakukan sebelum nikmat itu tiba. Sebelum nikmat itu tiba. Kalau syukur nunggu uang atau nikmat itu tiba, pasti memang dia menghendaki hanya itu ya, nikmat yang dia harapkan. Dan bagi kita ulil absar, dia syukur sebelum nikmat itu tiba. Ketika nikmat itu tiba, apa yang dia lakukan? Bersyukur lagi. Tetapi bukan bersyukur dari nikmat yang sudah datang, tetapi bersyukur dari nikmat yang lebih besar yang nanti akan datang. Kalau syukur itu diwujudkan sedekah, maka sebaik-baik sedekah kapan? Setelah dapat nikmat atau sebelum dapat nikmat? Sebelum dapat nikmat. Itu sebaik-baik sedekah. Sebelum dapat nikmat kita sudah sedekah. Nanti sedekah itu akan menarik datangnya nikmat. Begitu nikmat datang, apa yang kita lakukan? Sedekah lagi. Kita sedekah bukan dari yang sudah kita terima, tapi yang nanti akan saya terima. Jadi kalau setelah sedekah, setelah dapat nikmat nggak sedekah lagi ya tidak ada lagi nikmat. Kalaupun ada, itu berarti ada nikmat pembangunan lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kambu yang kedua ya. Ulil absar ketika berpikir adalah apapun harus menjadikan diri saya bahagia. Kalau dengan marah saya bahagia, saya akan marah. Nah, berarti kalau mau marah, temukan dulu adakah kegembiraan dalam marah, adakah kedamaian dalam marah, adakah kesyukuran dalam marah. Kalau ada silakan, tapi kalau nggak ada ngapain? Ngapain? Tentu ulil absar akan memutuskan itu saya tidak mau marah, akan marah. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, yang terakhir, tangguh bagi ulil absar ketika berpikir adalah berpikir apapun harus membuat diri saya bermanfaat buat sesama. Bermanfaat buat sesama. Itu yang ada dalam pikiran ulil absar. Bermanfaat buat sesama. Seminimal manfaat adalah kehadiran kita tidak menyulitkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Itu seminimal manfaat yang kita bisa berikan ke orang lain adalah kehadiran diri kita tidak menyulitkan orang lain. Jadi ulil absar itu ketika mau memarkir motornya itu pakai mikir dulu kan. Itu ciri ulil absar. Betul-betul pakai mikir. Kalau saya meletakkan motor saya di sini, terus motor yang di depan saya ini mau keluar, kira-kira kesulitan enggak? Kalau kemudian kita lihat di depan dia ada ruang yang membuat dia bisa keluar ke depan, berarti motor saya yang saya letakkan di belakang motor dia itu tidak akan menyulitkan. Maka dia akan letakkan motor itu di situ. Tapi kalau saya letakkan di sini, di depan dia tembok, berarti motor mau keluar harus mundur ke belakang. Sementara ada motor saya, berarti motor saya nanti akan mengganggu dan menyulitkan dia. Ulil absar tidak akan meletakkan motornya di situ. Dia akan cari motor yang lain.
dari tempat yang lain yang lebih aman, tidak mengganggu siapapun. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kalau belum saatnya kita mulai dari sekarang. Waktu di lampu merah, motor kita berhenti kan? Berhenti kan? Asapnya keluar kan? Asap motor keluar kan? Iya, kalau hidup keluar kan? Padahal di belakang ada orang. Nah, dia menghirup asap yang keluar dari motor kita, sangat mungkin. Maka oleh asap akan berpikir dan sampai mati. Iya, sampai ke situ boleh langsung dia akan nantikan. Iya, tidak mengganggu. Kita memang tidak terganggu oleh asap motor kita, tetapi kan yang di belakang betul-betul terganggu. Inilah sosok model Amsal. Dia berpikir apakah kehadiran saya bermanfaat untuk orang lain, dan seminimal manfaat. Lagi kehadiran kita dimanapun itu tidak mengganggu orang lain, tidak menyusahkan atau menyulitkan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu model Amsal. Nah sekarang, gimana kalau seandainya ternyata ada orang yang tidak berpikir seperti berpikirnya oleh Amsal ini? Tentu akan ada akibat. Ini akibat tidak mau berpikir. Yang jelas kalau orang nggak mau berpikir, itu pada akhirnya tidak bisa mengerti. Dan memang yang paling repot adalah menghadapi orang yang tidak bisa mengerti. Maaf Pak, kalau Bapak parkir di tempat ini nanti mengganggu yang lain. Kemudian dengan tenang dia mengatakan biarin. Itu udah paling susah nih kalau kita menghadapi orang yang tidak bisa mengerti. Biarin. Itu paling susah. Itu menunjukkan bahwa dia memang tidak berpikir. Meskipun sebenarnya orang tidak berpikir itu nggak ada. Semua orang berpikir, cuma masalahnya dia berpikir seperti berpikirnya siapa? Berpikirnya model Amsal atau bukan sebagai model Amsal. Kalau sebagai model Amsal kayak 3 rambut tadi, harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti dia berpikir seperti berpikirnya yang bukan model Amsal, dan itu akan ada akibatnya. Akan ada akibatnya. Dan akibatnya memang Masya Allah berat sekali. Apa akibatnya? Akibatnya adalah akan timbul penyakit. Akan timbul penyakit. Itu kalau orang tidak menjadi ulil absar. Karena tidak menjadi ulil absar pun bukan berarti dia tidak berpikir. Dia tetap berpikir, tetapi pikiran-pikiran dia itu akan menjadi penyakit bagi dia. Pikiran-pikiran dia itu akan menjadi penyakit bagi dirinya. Dan penyakit seperti ini rupanya begitu sangat merajalela. Bisa jadi ini sudah menjadi penyakit epidemik, terutama melanda apa yang orang sebut sebagai manusia modern. Ternyata modernisasi telah menjauhkan manusia dari model Amsal, dari status dia sebagai model Amsal. Manusia modern itu punya pikiran nggak? Punya. Punya pikiran. Dia bisa punya HP dengan segala macam itu, dia kuasai semuanya. Itu kan bisa berpikir, tetapi pikirannya bukan pikiran model Amsal. Ada begitu banyak penyakit-penyakit manusia modern. Apa saja penyakit itu? Yang sekali ini mengindikasikan apakah seseorang itu ulil absar atau bukan. Sebab kalau ulil absar, insya Allah dia akan selamat dari penyakit-penyakit manusia modern ini. Itu kalau dia ulil absar. Tapi kalau belum ulil absar, maka dia akan terjangkiti oleh penyakit-penyakit ini. Mau disampaikan sekarang atau kita diskusi dulu? Mungkin kita diskusi dulu kalau ada, kalau tidak